Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi asam amino. Adapun kompetensi akhir yang ingin kita capai atau sub-CPMK pada pertemuan ini yaitu mengenai menganalisis asam amino penyusun protein, struktur, tata nama, sifat, reaksi, penggolongan, dan jenis-jenis asam amino yang ada di alam. Indikator capaian pembelajaran yang akan kita capai setelah pertemuan ini yaitu yang pertama, menjelaskan struktur, tata nama, sifat-sifat khas, dan reaksi dari asam amino. Yang kedua, mengelompokkan asam amino sebagai penyusun protein dan jenis penggolongannya. Yang ketiga, menganalisis arah pergerakan asam amino dalam sistem elektroforesis. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu struktur asam amino, sifat-sifat asam amino, dan penggolongan asam amino. Adapun metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu diskusi dan tanya jawab, latihan, serta penugasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur asam amino. Asam amino adalah unit penyusun protein. Jadi, protein yang kita kenal, yang kita konsumsi, itu semuanya terdiri dari banyak asam amino di dalamnya. Adapun struktur umum dari asam amino, yaitu yang pertama, dia terdiri dari atom C pusat. Atom C pusat ini kita kenal sebagai atom C chiral karena dia mengikat 4 gugus atau senyawa yang berbeda. Apa saja 4 gugus senyawa yang berbeda itu? Yang pertama adalah atom hidrogen, kita beri tanda ungu. Kemudian yang kedua adalah gugus amino, yaitu NH2. Kemudian yang ketiga adalah gugus karboksil, yaitu COOH. Dan gugus yang terakhir adalah gugus R, atau yang kita sebut sebagai gugus rantai samping, di mana gugus R ini sifatnya adalah sebagai pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Contohnya saja, salah satu asam amino glisin, dia mengandung gugus rantai sampingnya yaitu adalah atom hidrogen. Sedangkan asam amino yang lain bisa saja rantai sampingnya itu mengikat hidrokarbon, bisa mengikat sulfur, bisa mengikat amida, dan lain-lain. Sehingga di alam kita mengenal ada 20 jenis asam amino yang berbeda. Bahasan yang kedua yaitu mengenai tata nama asam amino. Berdasarkan IUPAC, penamaan asam amino itu boleh ditulis secara lengkap ataupun boleh disingkat. Kenapa boleh disingkat? Karena apabila dalam suatu rantai protein atau rantai polipeptida terdiri dari 100 sampai ribuan asam amino, itu akan mempersulit jika dituliskan secara lengkap. Oleh karena itu, kita bisa menuliskannya dengan pemberian simbol satu huruf. Contohnya di sini adalah alanin. Alanin di sini kalau 3 huruf bisa kita tulis ala, namun jika 1 huruf bisa kita tuliskan a. Nah, selanjutnya adalah pemberian nama pada isomer dari asam amino. Asam amino memiliki isomer jika gugus aminonya terletak di sebelah kanan, isomernya kita beri awalan D. Namun jika gugus aminonya itu terletak di sebelah kiri, maka kita beri awalan L. Contohnya di sini adalah pada yang sebelah kiri, NH2-nya terletak di sebelah kiri. Maka isomer ini adalah L asam amino. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan cermin itu NH2-nya ada di sebelah kanan, maka ini adalah D asam amino. Contohnya asam amino serin, maka yang sebelah kiri adalah L serin, yang sebelah kanan adalah D serin. Selanjutnya pembahasan mengenai penggolongan asam amino. Adapun penggolongan asam amino sebenarnya ada banyak hal yang didasarkannya. Yang pertama yaitu berdasarkan kemampuannya diproduksi di dalam tubuh. Yang pertama jenisnya adalah asam amino esensial. Arti kata esensial itu artinya penting.
Sehingga diartikan bahwa asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak mampu diproduksi di dalam tubuh, sehingga penting untuk kita perhatikan asupan nutrisi dari luar tubuh kita. Maka di sini untuk mendapatkan asam amino esensial kita membutuhkan makanan sumber protein untuk melengkapinya. Yang kedua adalah asam amino setengah esensial. Arti setengah esensial ini karena kondisinya yang bisa berubah, yaitu tubuh manusia dewasa yang sehat mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga dia sifatnya esensial pada masa tertentu. Jenis yang ketiga adalah asam amino non-esensial. Arti non-esensial ini bukan artinya asam amino ini tidak penting bagi tubuh kita, melainkan kita tidak perlu khawatir tentang pemenuhannya, sehingga di sini tidak perlu kita konsumsi dari luar tubuh karena tubuh kita sudah mampu memproduksi asam amino ini sendiri. Berikut adalah tabel untuk penggolongan asam amino menjadi esensial, setengah esensial, dan non-esensial. Bisa kalian perhatikan, untuk yang setengah esensial di sini hanya ada 2 asam amino, yaitu arginin dan histidin. Jadi arginin dan histidin ini esensial sifatnya pada kondisi tertentu. Contohnya saja, pada saat kita bayi, tubuh kita belum mampu untuk memproduksi arginin dan histidin, sehingga kita perlu memberikan bayi ini pemenuhan kebutuhan atas arginin dan histidin melalui ASI dari ibunya. Akan tapi selama masa pertumbuhannya hingga dia dewasa, nanti secara bertahap arginin dan histidin ini mampu diproduksi oleh tubuhnya sendiri, sehingga tidak perlu lagi atau tidak lagi bersifat sebagai asam amino yang esensial. Kemudian penggolongan yang kedua itu didasarkan pada kepolaran gugus R-nya. Jadi gugus R dari asam amino kita tahu berbeda-beda. Adapun penggolongan berdasarkan kepolaran gugus R-nya itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu asam amino yang bersifat non-polar atau hidrofob, susah bereaksi dengan air. Yang kedua adalah asam amino yang bersifat polar atau hidrofilik dan mudah bereaksi dengan air. Yang ketiga adalah asam amino hidrofilik atau yang polar tapi bermuatan positif. Dan yang keempat adalah asam amino polar yang hidrofilik dan bermuatan negatif. Bisa kita lihat pada golongan pertama, jika kita perhatikan di sini rantai samping dari asam amino yang masuk ke golongan non-polar itu rata-rata mengandung hidrokarbon, sulfur ataupun suatu gugus aromatik. Sedangkan untuk gugus yang polar biasanya cenderung mengandung gugus OH, gugus NH. Sedangkan untuk yang bermuatan positif biasanya itu mengandung NH2 atau NH3+, dan yang bermuatan negatif itu mengandung gugus COO-. Jenis penggolongan yang ketiga yaitu didasarkan pada gugus R yang dikandung. Jadi gugus R yang dikandung berbeda-beda, maka penggolongannya berbeda. Ada yang simple atau sederhana karena kita tahu asam amino yang paling sederhana adalah glisin, hanya mengandung H. Kemudian ada yang mengandung gugus siklik yaitu prolin, dan ada yang aromatik yaitu fenilalanin, triptofan, serta triosin, ada 3. Kemudian ada yang masuk ke dalam asam amino alifatik yang mengandung hidrokarbon. Di situ ada alanin, isoleusin, leusin, dan valin. Selanjutnya ada yang golongan mengandung OH yaitu serin dan treonin. Ada yang mengandung sulfur yaitu sistein dan metionin. Kemudian ada yang mengandung asam yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Ada yang mengandung basa yaitu arginin, histidin, dan lisin. Dan yang terakhir adalah yang mengandung gugus amida yaitu asparagin dan glutamin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat khas dari asam amino, yaitu yang pertama dia memiliki sifat optik aktif yaitu menghasilkan isomer optik. Isomer optik ini muncul karena adanya atom C chiral pada asam amino, yaitu kecuali pada glisin karena glisin tidak memiliki C chiral. Apa itu sifat optik aktif? Yaitu adalah kemampuan dari asam amino untuk mengubah arah polarisasi cahaya.
Jika kita perhatikan ilustrasinya di sini, apabila ada suatu sinar yang sifatnya polikromatis atau cahaya lampu, sinar matahari, kita lewatkan ke dalam suatu polarisator, itu akan menghasilkan suatu cahaya monokromatis. Cahaya monokromatis ini kemudian jika kita lewatkan dalam suatu wadah yang berisi dengan isomer asam amino baik L maupun D, maka itu nanti pada analyzernya akan muncul sesuai dengan arah polarisasinya. Apabila dia melewati D asam amino, maka arah polarisasi cahayanya itu memutar atau bergerak ke kanan. Dan apabila L asam aminonya, maka itu akan mengubahnya ke arah kiri. Itu adalah sifat optik aktif. Nah, di sini ada isomer yang muncul sebagai adanya sifat optik aktif, yaitu isomer optis. Di mana isomer optis ini adalah sifatnya saling bercermin. Contohnya di sini adalah alanin, NH2-nya ada di kanan, maka di alanin, dan L-alanin itu adalah NH2-nya ada di kiri, merupakan satu cerminan antara lain. Sifat yang kedua adalah ionisasi asam amino itu bergantung kepada pH larutan. Dia dapat menghasilkan ion amphoter, ion positif maupun ion negatif. Bisa kita lihat di sini, pada pH netral, asam amino akan membentuk ion NH3+ dan COO- membentuk muatan 0 yang kita sebut sebagai ion amphoter atau Zwitter ion. Sedangkan pada pH asam, NH3 di situ NH2 akan berbentuk menjadi NH3 positif, sehingga di sini pada pH asam amino bermuatan positif. Sedangkan pada pH basa, asam amino itu akan bermuatan negatif karena COO hanya berbentuk menjadi COO-. Sifat yang ketiga yaitu asam amino dapat bersifat amphoter pada pH netral karena dia memiliki gugus asam amino COOH dan gugus basa NH2. Jadi secara normalnya gugus ini secara bersama-sama dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Sifat yang keempat adalah umumnya asam amino larut dalam air dan pelarut polar, namun sukar larut dalam pelarut non-polar. Sifat yang kelima adalah asam amino memiliki titik isoelektrik. Karena muatan ion dari asam amino itu bergantung kepada pH, maka di sini pH larutan dapat kita atur agar ion asam amino itu tidak bergerak menuju salah satu elektrode pada sistem elektroforesis. Sistem ini dimanfaatkan untuk memisahkan asam amino. Nah, pH di mana asam amino ini tidak bergerak ke salah satu elektrode, ini kita sebut sebagai titik isoelektrik. Bisa kita perhatikan pada tabel di bawah ini ada beberapa data PI dari asam amino. Jadi nilai PI atau titik isoelektrik itu dicari dengan menggunakan rumus PK1 ditambah dengan PK2, kemudian kita bagi 2. Dapat kita contohkan dengan ilustrasi yaitu lisin. Lisin kita buat reaksi ionisasinya dari kondisi yang paling basa, ada yang paling asam menuju ke kondisi yang paling basa. Jadi di sini dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Penentu dari PI-nya adalah pada keadaan Zwitter ionnya. Jadi kita perhatikan pada keadaan Zwitter ionnya, nilai pK1-nya dan pK2-nya berapa, itu kita jumlahkan, kita bagi 2, tertemulah di sini untuk glisin 5,95. Nah, contoh ilustrasi dari kasus ini adalah misalkan kita mempunyai suatu campuran yang terdiri dari asam aspartat dengan PI 3, kemudian lisin dengan PI 9,7 dan glisin dengan PI-nya 6. Nah, campuran ini ingin kita pisahkan dalam suatu sistem elektroforesis dengan pH lingkungan diatur pada pH 6. Sehingga di sini kita bisa melihat ilustrasinya. Jadi kita tentukan dulu atau kita analisa dulu asam aspartat dengan pH 3 dengan PI 3, maka dengan pH elektroforesis 6, maka P elektroforesisnya lebih besar daripada PI-nya. Maka lingkungan ini dianggap sebagai lingkungan basa. Lingkungan basa itu akan menyebabkan asam amino tadi bermuatan
negatif, sehingga asam amino dapat menuju ke katoda yang bermuatan positif. Menuju ke anoda yang bermuatan positif. Sedangkan untuk lisin dengan Pi senilai 9,7, maka pH elektroforesisnya yang 6 menyebabkan pH elektroforesis itu lebih kecil dibandingkan Pi-nya, maka lingkungannya dianggap asam. Lingkungan asam ini akan menyebabkan asam amino bermuatan positif. Lingkungan asam amino yang bermuatan positif menyebabkan asam amino bermuatan positif, maka asam amino menuju ke katoda yang negatif. Untuk asam amino ketiga yaitu asam amino glisin, Pi-nya itu sama dengan 6, di mana pH elektroforesisnya juga 6. Nah, karena dia sama, maka lingkungan ini kita anggap netral. Karena netral, maka muatan dari asam aminonya nanti yang terbentuk adalah 0, kita sebut sebagai Zwitter ion. Apa yang terjadi? Maka asam aminonya akan mengalami pengendapan, tidak bergerak menuju ke katoda ataupun anoda. Ilustrasinya di situ, katodanya ada di sebelah kiri yang bermuatan negatif dan anodanya ada di sebelah kanan bermuatan positif. Kemudian kita gambarkan struktur perubahan atau struktur ionisasi dari ketiga asam amino, di mana glisin yang mempunyai rantai samping H, kemudian COO- dan NH3+, ini bermuatan 0, kita sebut sebagai Zwitter ion. Maka dia tidak bergerak menuju ke salah satu dari elektrode. Kita sebut sebagai mengendap. Selanjutnya, untuk asam aspartat tadi dia akan bermuatan negatif karena di sini dia memiliki gugus rantai samping COO- sehingga nanti muatannya itu menjadi negatif. Karena muatannya negatif, maka dia akan menuju ke elektroda yang positif, yaitu menuju ke anoda. Selanjutnya untuk yang lisin di sini rantai sampingnya adalah NH3, maka menyebabkan di sini muatan asam aminonya adalah positif. Muatan asam amino yang positif menyebabkan dia tertarik menuju ke elektroda yang negatif, yaitu menuju ke katoda. Maka jawaban dari ramalan ilustrasi soal tadi adalah glisin sebagai asam amino yang sifatnya netral itu akan mengendap sebagai Zwitter ion, sedangkan lisin itu akan menuju ke katoda dan asam aspartatnya akan menuju ke anoda. Sehingga ketiga campuran tadi itu akan terpisahkan secara sempurna. Demikian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami. Nanti kita akan lengkapi dengan latihan soal untuk mengevaluasi pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.